Avatar dalam kebudayaan Indonesia, apakah ada? Tentu saja, lebih tepatnya dalam cerita wayang Jawa. Siapa sajakah mereka? Yuk, kenalan satu persatu. Yang pertama ada pengendali udara. Kalau dalam dunia Avatar ada Ang yang mampu mengendalikan udara, maka dalam cerita wayang Jawa kita ada dewa angin yang bernama Batara Bayu. Batara Bayu dalam pewayangan Jawa adalah dewa angin yang berkuasa atas angin dan udara. Beliau digambarkan sebagai sosok tua namun gagah, jenggot putih dengan perawakan atletis dan memiliki warna kebiruan atau kehijauan. Beliau tinggal di Kayangan Panglawung, istana yang berada di puncak Gunung Bayu. Batara Bayu memiliki ayah bernama Batara Guru dan ibu bernama Dewi Uma, sementara istrinya bernama Dewi Sumi. Batara Bayu pernah menjadi Raja Mayapada di negara Mandagora dengan gelar Prabu Bima. Batara Bayu merupakan putra keempat Batara Guru yang lahir dengan lambang angin karena pada saat lahir terjadi badai topan yang sangat dahsyat. Batara Bayu memiliki peran sebagai dewa angin, di mana dirinya mengendalikan semua angin dan udara di dunia. Beliau memastikan keseimbangan iklim dan cuaca demi kelangsungan hidup di bumi. Dalam cerita pewayangan, Batara Bayu sering tampil sebagai penengah perselisihan dan pembimbing para ksatria. Beliau dikenal sebagai sosok yang bijaksana, adil, dan memiliki kesaktian yang luar biasa. Beliau menjadi guru bagi Hanoman, tokoh kerasakti dari Ramayana Jawa. Dengan bimbingan Batara Bayu, Hanoman memperoleh kekuatan dan kesaktiannya. Dalam pertunjukan wayang, Batara Bayu biasanya digambarkan sedang terbang atau berdiri di atas awan. Beliau mengenakan pakaian khas dan membawa pusaka bernama Kapi Layu, sejenis kipas yang dapat mengendalikan angin sebagai dewa angin. Tokoh wayang Batara Bayu merupakan salah satu karakter penting dalam budaya Jawa. Beliau mengajarkan nilai-nilai kebaikan, keadilan, dan pentingnya menjaga keseimbangan alam. Yang kedua, ada pengendali air. Dalam cerita Avatar ada Katara dan kakaknya Sokka yang berasal dari suku air dan dapat mengendalikan air. Lalu dalam cerita wayang Jawa, siapakah yang dapat mengendalikan air? Ialah Batara Baruna. Batara Baruna menguasai alam air dan seisinya. Kayangannya ada di dasar samudra. Istrinya yang terkenal adalah Dewi Dewi dan Dewi Mitra. Ia berwujud dewa berwajah ikan dan seluruh badannya bersisik ikan. Batara Baruna dapat hidup di darat dan di dalam air. Dalam pewayangan, Sang Hyang Baruna pernah menjelma menjadi manusia dan menggunakan nama Begawan Badawan Ganala. Selama menjadi manusia itu, ia mempunyai dua putri cantik yang disunting Nakula dan Sadewa, yaitu Dewi Srengganawati dan Dewi Srenggini. Batara Baruna senang memberikan pertolongan dan nasihat kepada para manusia di bumi. Lalu yang ketiga, kita ada pengendali api. Kalau dalam dunia Avatar ada Zuko yang merupakan seorang pengendali api berbakat dan juga putra Raja Api Ozai, maka dalam dunia wayang Jawa ada juga loh yang namanya Wisanggeni. Tokoh Wisanggeni hanya ada dalam tradisi Jawa Nusantara. Dalam kisah pewayangan, Wisanggeni dikenal sebagai putra Arjuna yang lahir dari seorang bidadari bernama Batari Tresnala. Wisanggeni merupakan tokoh istimewa dalam pewayangan Jawa. Ia dikenal pemberani, tegas dalam bersikap, serta memiliki kesaktian luar biasa. Nama Wisanggeni bermakna racun api. Hal ini karena ia lahir akibat kemarahan Brahma sang dewa penguasa api. Saat bayi ia dibuang ke dalam api kawah Chandra di muka, namun bukannya mati, justru selamat. Secara fisik, Wisanggeni digambarkan sebagai pemuda yang terkesan namun hatinya baik dan suka menolong. Dia tidak tinggal di dunia bersama para Pandawa, melainkan berada di kahyangan Sang Hyang Wenang, leluhur para dewa. Dalam hal berbicara, Wisanggeni tidak pernah menggunakan bahasa krama atau bahasa Jawa halus kepada siapapun, kecuali kepada Sang Hyang Wenang. Kesaktian Wisanggeni dikisahkan melebihi putra-putra Pandawa lainnya, misalnya Antareja, Gatotkaca, ataupun Abimanyu. Sepupunya yang setara kesaktiannya hanya Antasena saja. Namun bedanya, Antasena bersifat polos dan lugu, sedangkan Wisanggeni cerdik dan penuh akal. Yang terakhir ada pengendali tanah. Tov Befong dalam cerita Avatar merupakan seorang ahli dalam mengendalikan tanah. Dalam wayang Jawa ada yang bernama Antareja. Antareja merupakan tokoh ciptaan para pujangga Jawa. Menurut pewayangan, ia merupakan putra sulung Werkudara atau Bimasena dari keluarga Pandawa. Antareja dapat hidup dan berjalan di dalam tanah. Selain itu, ia berkulit napakawaka sehingga kebal terhadap senjata. Ia juga memiliki cincin mustika bumi pemberian ibunya yang mempunyai kesaktian menjauhkan dari kematian selama masih menyentuh bumi maupun tanah dan dapat digunakan untuk menghidupkan kembali kematian di luar.
hadir. Antareja memiliki sifat jujur, diam, sangat berbakti kepada yang tua, sayang kepada yang muda. Ia rela berkorban dan besar kepercayaan kepada Sang Maha Pencipta. Ia menikah dengan Dewi Ganggi, putri Prabu Gangga Pranawa, Raja Ular di Tawing Narmada, dan memiliki putra bernama Arya Danurwenda. Nah, itu dia tadi tokoh-tokoh hebat dalam kisah pewayangan yang tidak kalah menarik dengan cerita Avatar. Semoga di kemudian hari cerita wayang kita bisa diadaptasi dalam film layar lebar juga, agar banyak generasi muda yang bisa mengenal lebih banyak tentang tokoh-tokoh wayang Nusantara.